Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan bedah bab 1 dari buku The Three Tensions. Judulnya, Siklus Korporasi. Nah, ini membahas sebuah pola yang kayaknya umum banget ya di banyak perusahaan. Betul sekali. Misi kita kali ini ya ingin coba memahami siklus ini. Kenapa sih perusahaan sering banget kejebak? Jadi kayak ayunan gitu. Antara fokus ke pertumbuhan aja, nanti balik lagi fokus ke profitabilitas aja. Kayak pendulum. Dan yang penting juga, kenapa keluar dari siklus ini krusial banget buat kinerja jangka panjang. Oke, menarik ini. Mari kita bongkar. Kita mulai dari contohnya dulu ya, yang klasik banget katanya. General Motors. Itu periode antara 1983 sampai 2003 kan? Gimana ceritanya tuh? Iya, betul. GM di era itu, wah contoh yang pas banget. Jadi di tahun 80-an, mereka itu lagi gencar-gencarnya investasi besar-besaran, mikirnya buat masa depan. Beli saham Saab, terus akuisisi EDS, sama Hughes Aircraft, bikin divisi Saturn juga. Wah, jor-joran ya. Hasilnya gimana? Pendapatan naik dong. Pendapatan memang naik, iya. Tapi, nah ini dia. Nah, tapinya apa nih? Tapinya, justru profitabilitasnya anjlok. Parah banget. Puncaknya itu di 91-92. GM itu hampir bangkrut loh. Terus masuk CEO baru, fokusnya dibalik total. Kembali ke dasar. Tutup pabrik, potong karyawan, jual divisi yang dianggap non-inti, kayak EDS tadi. Oke. Jadi fokusnya geser ke profitabilitas ya. Dan berhasil. Berhasil. Profitabilitasnya naik lagi di akhir 90-an. Tapi, ceritanya belum selesai di situ. Oh, masih ada lanjutannya? Gimana lagi tuh? Iya, jadi walau profitnya pulih, pangsa pasarnya GM ini terus turun, masuk awal 2000-an, profitnya negatif lagi. Ya ampun, balik lagi. Jadi gimana? Hemat lagi. Betul, kembali lagi ke penghematan besar-besaran. CEO waktu itu, si Rick Wagoner, itu posisinya sulit banget. Dia kayak jalan di atas tali. Harus jaga volume penjualan biar bisa nutupin legacy costs, itu loh, biaya pensiun, tunjangan kesehatan eks-karyawan yang gede banget, tapi di saat yang sama harus nekan biaya itu juga. Kebayang sih susahnya. Ini siklus yang melelahkan banget pasti ya? Banget. Makanya jadi pertanyaan, gimana cara ngukur perusahaan itu berhasil lolos dari siklus naik turun ini atau enggak? Nah, itu dia. Ada caranya? Ada. Penulis buku ini ngenalin konsep yang cukup menarik. Namanya batting average. Kayak di bisbol itu, rata-rata pukulan. Oh, batting average. Di bisnis, unik juga. Gimana cara kerjanya tuh? Stability versus growth batting average. Ini ngukurnya gini, dalam periode tertentu, katakanlah 5 tahun, berapa sering sih perusahaan itu berhasil mencapai 2 hal sekaligus dalam setahun? 2 hal itu, pertama, pertumbuhan pendapatan realnya positif. Kedua, margin laba ekonominya juga positif. Laba ekonomi ya, bukan cuma laba akuntansi. Betul, laba ekonomi itu keuntungan sesungguhnya setelah ngitungin semua biaya modal. Nah, kalau misalnya berhasil 3 dari 5 tahun, ya betting average-nya 60%. Ada juga varian lain, misal today versus tomorrow betting average. Itu ngelihat keseimbangan kinerja hari ini sama investasi buat besok, kayak inovasi gitu. Oke, mulai kebayang. Terus, kenapa betting average ini penting buat kita perhatikan? Apa dampaknya? Nah, ini bagian yang menurut saya sangat menarik. Riset di buku ini nunjukin ada korelasi yang kuat banget antara betting average perusahaan sama total shareholder returns atau TSR, imbal hasil buat pemegang saham itu ya. Oh ya, sekuat apa korelasinya? Kuat. Perusahaan yang betting average-nya di atas 50%, artinya dia lebih sering berhasil nyimbangin pertumbuhan dan profit sekaligus, itu kinerjanya cenderung jauh lebih bagus. Lebih bagus dalam hal TSR, profitabilitas jangka panjang, juga pertumbuhan pendapatan dibanding yang betting average-nya di bawah 50%. Wow, ini agak melawan arus ya. Soalnya kan banyak yang mikir, wajar aja kalau bisnis itu naik turun. Fokus tumbuh dulu, baru mikir profit. Atau sebaliknya. Tapi data ini bilang, justru yang konsisten itu yang lebih bagus. Tepat sekali. Anda nangkap poin pentingnya. Anggapan wajar naik turun itu memang umum. Tapi data pasar jangka panjang bicara lain. Pasar itu ternyata lebih menghargai konsistensi.
Kemampuan buat terus-menerus nyimbangin dua tujuan itu ya, pertumbuhan dan profitabilitas, bahkan kalau nggak selalu spektakuler tiap tahun, itu lebih dihargai daripada performa yang kayak roller coaster, kadang bagus banget, kadang jelek bawak. Karena kinerja buruk di satu sisi, misalnya profitnya jelek, itu cepat atau lambat bakal narik sisi yang lain, pertumbuhan misalnya. Begitu juga sebaliknya, saling terkait. Masuk akal juga sih. Terus, ini berlaku umum? Atau ada industri tertentu yang siklusnya lebih parah atau beating average-nya lebih rendah? Pertanyaan bagus. Memang ada perbedaan rata-rata betting average antar industri. Misalnya farmasi cenderung lebih tinggi dibanding katakanlah sumber daya alam. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, perbedaan kinerja antar perusahaan di dalam satu industri yang sama itu jauh lebih besar daripada perbedaan antar industri. Oh gitu, jadi bukan cuma soal industrinya ya? Bukan cuma itu. Lihat aja contoh di otomotif. Rata-rata industrinya mungkin sekitar 30%, tapi BMW dalam hal betting average-nya 50%, sementara Daihatsu cuma 25%. Jauh kan bedanya? GM sendiri ada di tengah-tengah lah untuk sektornya. Jadi ini lebih ke bagaimana perusahaan dikelola di dalam industrinya itu. Oke, jadi intinya, siklus korporasi ini bukan cuma karena tekanan dari luar ya, kayak persaingan atau ekonomi. Tapi juga sangat dipengaruhi oleh cara manajemen di dalam mengambil keputusan, mengelola ketegangan antara tujuan-tujuan tadi. Persis. Nah, ini yang kemudian memunculkan satu pertanyaan penutup yang cukup provokatif dari penulisnya. Apa itu? Mungkinkah industri ide manajemen itu sendiri, dengan segala trennya, ya sebentar fokus ke growth hacking, terus nanti ganti fokus ke lean efficiency, malah secara nggak sengaja ikut memperkuat siklus pendulum ini. Karena banyak teknik populer itu fokusnya cuma ke satu sisi aja dalam satu waktu. Wah, pemikiran yang menarik banget nih untuk Anda renungkan. Jangan-jangan kunci sukses jangka panjang itu bukan ngejar tren manajemen terbaru ya, tapi justru bagaimana membangun kemampuan organisasi untuk secara konsisten mengelola ketegangan yang memang ada antara pertumbuhan dan profitabilitas, antara hari ini dan masa depan. Mungkin itu tantangan kepemimpinan yang sebenarnya ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.